Pemirsa, di balik batalnya diskon tarif listrik, ada dua menteri yang dinilai tidak sinkron menggodok kebijakan itu. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengaku tidak dilibatkan oleh Menko Perekonomian Erlangga dalam pembahasan soal diskon listrik yang sedianya dijalankan bulan Juni dan Juli 2025. Satu hari setelah pengumuman pemerintah soal batalnya diskon listrik, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengaku tidak tahu dan tidak dilibatkan dalam pembahasan kebijakan itu. Yang pertama menyangkut diskon listrik, tanyakan kepada yang pernah mengumumkan. Saya kan dari awal kalian tanya, saya bilang saya belum mendapat konfirmasi dan belum kita tahu. Jadi jawaban saya begitu. Karena saya tidak tahu, saya juga jawab tidak tahu. Ya, tanya kepada yang mengumumkan. Wacana potongan tarif listrik sebelumnya disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pada 23 Mei 2025. Saat itu Menteri Bahlil juga mengaku tidak dilibatkan dalam pembahasannya. DPR menilai polemik antara Bahlil dan Erlangga menyangkut persoalan teknis yang perlu dikomunikasikan secara intensif. Kalaupun kemudian menarik kepada polemik yang ada antara Menteri Perekonomian dan Menteri SDM, tentu yang saya katakan bahwa ini menyangkut persoalan teknis. Karena bagaimanapun kebijakan terhadap subsidi ataupun terhadap diskon tarif di listrik ini ya sangat bergantung juga terhadap Menteri Teknis Kementerian SDM. Saya pernah menjadi pimpinan Komisi 7 dan tentu itu kan harus dibicarakan juga di DPR. Karena ini kan terkait dengan kompensasi, berapa jumlah besaran, berapa jumlah sasaran, itu kan adanya di Kementerian Teknis. Bahwa Menteri Teknis belum mengetahui apa yang menjadi kebijakan umum di regulator, ya saya kira ini mestinya memang disinkronkan. Apalagi kan waktunya terlalu dekat gitu. 1 Juni harus sudah diterapkan karena diskonnya ini kan antara Juni-Juli. Sedianya pemerintah ingin memberikan diskon tarif listrik untuk pelanggan listrik dengan daya hingga 1.300 volt ampere pada Juni dan Juli 2025. Namun pemerintah membatalkannya karena alasan penganggaran yang lambat. Padahal diskon listrik sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya tentu saja ini berarti kan ada memang titik lemah dalam koordinasi untuk bisa mewujudkan salah satu insentif yang penting menurut saya ya bagi masyarakat. Nah tapi bisa jadi juga ada faktor-faktor yang lain ya, karena di samping itu kan saya pikir juga ada kalkulasi terkait dengan beban yang harus dibayarkan ya, karena mau tidak mau nih semuanya insentif ini kan dibebankan kepada APBN semestinya ya, kecuali kalau kemudian nanti insentif subsidi listrik itu dibebankan kepada PLN. Tapi kita tahu juga bahwa PLN sendiri juga dari sisi pembiayaan juga tidak ample dari sisi ruangnya. Kalau tarif listrik ini kan langsung tercatat karena datanya divalidkan oleh PLN dan relatif kalau misalkan sudah diberlakukan ya sesuai dengan data pelanggan daripada PLN itu yang mendapatkan gitu. Jadi kalau saya melihat dari magnitude daripada manfaat maupun dari sisi ketepatan sasaran, justru yang tarif listrik ini bisa jadi lebih efektif dibandingkan bantuan subsidi yang lain. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.